Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici Rahel. Kali ini kita buat ibadah online sekolah Minggu. Iya ya, aku kan harusnya temennya ya. Siapa ya kira-kira ya? Oh iya, aku tahu gimana caranya biar dapetin teman. Hari ini temenin aku di ibadah sekolah Minggu. Tungguin ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, nama Cici Dela. Dan hari ini Cici bakal nemenin Cici Rahel buat ibadah online pagi ini. Oke, pagi hari ini kita mau siap-siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo yang masih tidur bangun, cuci muka, kita siap-siap beres-beres. Lalu harus bersikap mau ibadah, tutup matanya, lipet tangannya, karena Cici Dela mau pimpin kita di dalam doa sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Ayo teman-teman, kita satu dalam doa ya. Tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami masih bisa bangun dan beribadah online. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, hari ini kita mau nyanyi lagu apa Cici Dela? Kita mau angkat satu lagu pujian, nyanyilah dan menarilah. Oke, baiklah, kita mau nyanyi dan menari bagi Tuhan. Yeay, ikutin gerakan Cici dan juga Cici Dela ya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tangannya, angkatlah tangannya, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkat tangannya. Angkatlah tangannya, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Yeay. Adik-adik, kalau tadi kita udah nyanyi dan menari, kita mau jalan serta Yesus. Oke, kita mau angkat lagu pujian ini. Sama-sama ikutin gerakan Cici dan Cici Dela. Cici Dela pimpin ya. Oke Ci, kita mau angkat lagunya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan
sebentar lagi kita mau Natal, tapi kisah Yesus itu selalu ada ya di setiap harinya, bahkan sampai selamanya. Cici Dela mau nggak dengerin cerita tentang Tuhan Yesus? Mau dong, Ci, pastinya. Cerita tentang Tuhan Yesus itu bagus. Makanya pada saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu dan angkat pujian sebelum mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita mulai tangan. Mau tutup mata, kita mau nyanyi lagu ini. Kita ini dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, benar Tuhan, kalau kami mau ingin dengar cerita kebesaran tentang namamu. Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan anak yang manis ya. Kita pada saat ini kita akan mengakhiri pada tahun 2021. Anak-anak yang berbahagia yang ada di rumah, dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan anak-anak mungkin lupa nggak ya, hari ini kalau kita setiap tanggal 25 Desember kita selalu peringati. Nah, kita bisa lihat anak-anak di belakang kita. Nah, situ ada suatu pohon ya yang setiap tahun kita hiasi supaya kita juga menghiasi kita ya, kita menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang semangat, anak-anak yang penuh dengan orientasi, penuh dengan kefokusan, penuh dengan dedikasi yang tinggi anak-anaknya. Kita akan membaca firman Tuhan ya, dan saat ini kita akan buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 anak-anak. Yohanes 3 ayat 16 saya akan bacakan buat anak-anak. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Anak-anak, pada saat ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mencari, berupaya, berusaha supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Anak-anak ya, tentunya kalau kita dimarahi orang tua kita, anak-anak ya, dan kita akan berusaha supaya orang tua kita menjadi baik. Ya, tentunya kita harus berperilaku yang baik, tidak menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang menurut apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Dan pada saat ini anak-anak yang di rumah, ya, bahwa firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena katakan, jadi bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah masih sangat memperhatikan. Allah sangat peduli kepada umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang bisa digambarkan seperti noda yang hitam. Sementara Allah adalah yang kudus. Nah, kalau yang kudus dengan yang hitam tadi disatukan menjadi tidak baik. Kenapa? Tidak bisa menyatu. Anak-anak yang manis, bahwa Allah begitu sayang kepada kita. Allah sangat memperhatikan kita dan Allah itu sangat sayang kepada kita. Tentunya anak-anak ya, kita dilahirkan. Kemudian orang tua kita apakah tidak memperhatikan kita? Apakah tidak peduli sama kita? Bahkan anak-anak, ketika kita masih bayi, kita masih kecil, ya, dipelihara oleh orang tua kita dengan baik. Kenapa? Karena orang tua sayang kepada anaknya, ya, kepada kita, ya. Jadi sayangnya Allah kepada umat manusia itu dibuktikan. Begitu sayangnya akan orang tua kita juga dibuktikan, yaitu dengan apa? Memperhatikan kita, memberikan baju, memberikan makanan, ya. Ketika kita sakit, bahkan orang tua sangat memperhatikan, sangat cemas apabila kita sakit. Nah, begitu sedemikian rupa sayangnya orang tua kepada kita. Maka kita bersyukur anak-anak ya, kalau kita memiliki orang tua yang takut akan Tuhan sehingga menyayangin kita, membesarkan kita. Anak-anak, jadi bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih orang tua kepada kita, sehingga apa anak-anak ya, kita itu sangat diperhatikan. Kemudian ayat selanjutnya katakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Katakan ia mengaruniakan karunia. Karunia itu adalah lebih dari berkat. Karunia itu adalah suatu anugerah, suatu karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak layak menjadi umat manusia. Bahkan kita menyembah pun tidak layak. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Sehingga apa anak-anak ya? Dikatakan tadi, dikatakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika Yesaya bernubuat tentang seorang putra, ya, dia sudah bernubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Supaya apa? Ya, supaya bisa menyelamatkan orang yang berdosa.
bisa menyambung, bisa mengoneksi antara manusia dengan Allah, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang anak yang dilahirkan secara jasmani, dan itu adalah bentuk perwujudan penggenapan Allah kepada kita semuanya. Perjanjian lama itu merupakan suatu isinya janji-janji Allah akan adanya keselamatan. Kenapa? Karena manusia selalu berusaha, selalu berbuat baik. Tetapi berbuat baik belum tentu itu berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Manusia, saya memberi. Secara pikiran kita baik, tapi belum tentu. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita itu sesuatu yang baik, suatu bentuk kesayangan Allah kepada kita. Hebat kan? Allah kita itu luar biasa. Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang kita hormatin, Allah kita yang kita puji. Itu Allah yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Dia benar-benar menyayangi kepada kita, sehingga ada buktinya. Tadi sudah katakan bagaimana bentuk orang tua menyayangi kita. Ya, begitu juga Allah. Allah sangat peduli kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Bisa menyelamatkan kita, bisa menebus dosa kita. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi anak-anak, setiap orang yang percaya kepada siapa? Kepada anaknya Allah yang sudah diturunkan ke dunia. Jadi kita harus percaya. Katakan orang percaya. Supaya apa? Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kalau tidak percaya? Menurut firman Tuhan ini, kalau orang tidak percaya, tidak akan diselamatkan. Bahkan dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Anak-anak bisa dibayangkan. Binasa, bagaimana sih kalau binasa itu? Binasa itu adalah tidak teratur, sengsara, menderita, kesukaran, kesulitan. Kenapa? Karena tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita sebagai anak-anak, kita wajib dan harus untuk setia kepada Tuhan, untuk lebih taat, lebih melayani Tuhan yang lebih sungguh-sungguh. Anak-anak mungkin anak-anak kalau saat ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, tak Tuhan yang sederhana sekali, tak itu mungkin menyapu, mungkin kita bisa main tamborin, mungkin bisa main musik, dan semua adalah wujud bagaimana kita bisa melayani Tuhan, bisa menghormati Tuhan, bisa mengakui Tuhan. Kenapa? Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Kalau tidak percaya akan binasa, akan menderita, akan sakit hidup anak-anak. Jadi kita pada saat ini, kita harus berusaha bagaimana kita menyenangkan hati Allah kita. Nah, di saat ini anak-anak, bahwa Allah itu sangat peduli sangat kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Pergunakanlah kesempatan yang baik di dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan mengasihi kepada kita, supaya apa? Kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak kita pada saat ini, kita sangat menyayangi kita. Tuhan sangat peduli dalam hidup kita. Tuhan sangat begitu luar biasa dalam hidup kita.
Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Kita, setiap orang ingin hidup yang kekal. Anak-anak ingat ketika seorang pemuda datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang yang kaya raya. Dia orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat sempurna. Karena dia melakukan hukum Taurat. Dia sangat memperhatikan orang tuanya. Tetapi ketika dia bertanya bagaimana dia boleh satu hidup yang kekal, Tuhan Yesus berkata, jualah apa yang ada padamu. Seorang pemuda tadi, anak-anak, dia meninggalkan. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Nah, anak-anak yang manis, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saat satu ini kita itu memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Itu semua karena karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat rindu supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Kenapa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Ketika orang berusaha ingin memberi yang terbaik, ingin melayani yang terbaik, tujuannya ingin memperoleh hidup yang kekal. Nah, kesempatan ini anak-anak kalau kita udah dibesarkan orang tua kita untuk selalu setia, untuk selalu taat, untuk selalu dengar-dengaran akan orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Sehingga apa? Bentuk kasih sayang kepada anaknya. Ketika kita salah anak-anak kita kemudian ditegur oleh orang tua kita, jangan marah, jangan sakit hati, kita dengerin. Kenapa? Karena orang tua akan selalu memperhatikan supaya apa? Tidak terjerumus, tidak terpengaruh. Mungkin kita tiap hari main game, pegang HP, sehingga lupa belajar. Sayang sekali anak-anak Kita harus benar-benar mengasihi kepada kita semuanya. Orang tua sangat mengasihi kepada kita. Ketika kita salah, kita ditegur, kita harus menerima. Kenapa? Karena itu adalah bentuk sayangnya orang tua kepada kita semuanya. Anak, kita akan berdoa buat anak-anak yang ada di rumah maupun di mana saja berada, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan kami, sehingga biarlah kami ya Tuhan semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan biarlah kami semakin percaya kepada Tuhan, karena itu ada berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hari-hari yang kami lalui, biar Tuhan senantiasa, dan kami bersyukur kami akan memperingati daripada kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan biarlah firman-Mu tertanam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bulan ini kan Natal, si Dela udah beli belum baju Natal buat tanggal 25? Belum Ci, aku belum beli baju, tapi aku udah mempersiapkan hati aku untuk Natal tahun ini. Wih mantap, yang penting tuh kita kasih yang mewah buat Tuhan. Oke? Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di Koko Cici yang selanjutnya. Dadah! Dadah! Selamat hari Minggu, selamat pagi semua. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan jangan lupa cuci tangan. Dadah!